gara-gara odol gigi, cuma gara-gara juga apa, kadang itu kita serang itu kadang juga kurang ajar, ngambil celana dalam teman-temannya, ya itu aja masalahnya. Kita sering berantem teman, sehingga apa? Kita banyak yang keluar, tidak menjadi orang. Kenapa? Karena melawan, tidak menjadi orang. Nah sama juga di tempat ini. Kalau kita terus memberontak, kalau kita tidak menunggu satu sama lain, percayalah kita menjalani akan berat sekali. Ya, akan berat sekali teman-teman. Akan berat. Kita tidak bisa sendiri. Percaya kita tidak akan bisa sendiri. Kita harus perlu teman-teman kita di tempat ini yang selalu mendukung, yang selalu menasihati kita. Kalau teman-teman tadi kita bermain itu kita harus belajar. Kenapa? Ternyata kita perlu yang namanya tim, betul? Kita perlu yang namanya tim. Kalau satu orang digeser masih kuat, tidak jatuh. Kenapa? Karena ada satu orang yang menahan. Walaupun digeser, tapi masih ada yang tahan. Tapi masalahnya kalau kita sendiri, kita akan tetap jatuh. Betul kan tidak? Tidak akan kuat. Kita harus butuh Tuhan. Kita harus perlu apa lagi? Kita harus perlu tim di tempat ini. Kakak-kakak di tempat ini anggaplah saudara-saudaramu. Jangan anggap musuh, tapi anggap saudara-saudaramu. Harus saling mengasihi, harus saling mencintai. Kenapa? Tuhan akan mempermudahkan semuanya. Amin. 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 Teman-teman, gelombang itu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Coba perhatikan, kalau ada satu orang di samping kita, dia mengantuk, pasti kita ikut mengantuk. Betul tidak? Coba kalau ada di samping kita, dia kayak kakak tadi yang baju putih, dia semangat sekali, tepuk tangan, nyembah Tuhan. Yang lain juga ikut. Itu gelombang teman-teman. Ya, kalau satu orang dulu di tempat ini buka baca Alkitab, menyembah Tuhan, pasti yang lain juga akan ikut. Betul kan tidak? Tapi masalahnya kalau satu orang di sini yang orang berjuang, Tuhan sudah tidak ada harapan lagi. Pasti teman-teman jauh pulang kamu kayaknya sama juga hidup kita ini. Ya, sama juga. Dia juga ambil rokok Tuhan sudah tidak ada lagi. Ya, biasa orang timur tuh kalau mabuk itu masih bisa nyanyi lagu rohani. Ya Yesus ya Yesus. Betul toh? Cuma ada di timur teman-teman. Kalau mabuk masih bisa nyanyi lagu rohani. Ya, apalagi lagu-lagunya itu ya lagu-lagu pilihan lagi ya Yesus baik. Saya jujur teman-teman, seringkali ini kita tidak sadar ya. Kita tidak sadar. Kalau teman-teman tahu di Sumatera Utara itu ada gempa yang besar tahun 2005. Saya bisa melihat orang-orang yang sering mabuk, orang yang sering mencuri, orang-orang yang paling pelit, orang-orang jahat. Apa yang terjadi? Ketika ada gempa, bertanya banyak. Nanti ada tsunami. Apa yang diharapkan? Katanya saya mati ini, tidak ada harapan lagi. Dia berlutut teman-teman. Yang keras hatinya yang sering mau dia datang. Tuhan tolong kami. Anak saya masih dirantau, Tuhan tolong kami, saya tidak mau mati. Dia berlutut teman-teman. Setiap hari dia menangis. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya. Dia berlutut. Itu tuh ambil pokoknya yang kamu sukai, ambil saja itu apa barang-barang saya itu ambil saja semua. Dia suruh kita ambil. Dia pengusaha teman-teman. Orang ini pelit sekali. Tapi apa yang terjadi? Di saat-saat waktu sudah tidak ada jalan, apa yang terjadi? Ya itu cuma jalan ke Tuhan. Ya tidak usah malu lah. Oke, dapat berlutut tidak apa-apa. Dia menangis kayak anak kecil. Kenapa tidak tahu mati? Ternyata dia takut mati ternyata. Ya, takut mati. Tapi dia takut berbuat jahat. Dia takut mati. Dia menjerit-jerit sama Tuhan. Tapi setiap kita di tempat ini setiap hari harus bertobat. Amin. Jatuh harus bangkit. Jatuh bangkit. Jatuh bangkit. Jatuh bangkit. Amin. Jangan jatuh terus teman-teman. Nanti tidak bangkit.
harus baik. Tidak usah malu. Tidak usah malu tempat ini. Kau baca Alkitab kah? Kau melakukan hal-hal kecil, kau usah malu. Kamu harus jadi contoh di tempat ini. Amin. Amin. Bila teman-teman kita harus jadi contoh. Coba tepuk kiri kanan. Bila kita harus jadi contoh. Ya. Amin. Percaya teman-teman. Dari hati kami sangat mengasihi dan mencintai teman-teman di tempat ini. Amin. Kami mencintai. Kalau kami tidak mencintai, kalau kami tidak mengasihi, ngapain Suhana datang di tempat ini? Betul? Kenapa? Kenapa kami bisa mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, itu otomatis teman-teman, kita juga mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama. Bukan masalah kita ada tempat ini, kita kasih uang, kita kasih semuanya. Bukan. Tapi apa yang kita kasih tempat ini? Kita kasih apa yang kita sudah alami sama Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami mau saksikan kepada teman-teman bahwa Tuhan Yesus tetap baik dan tetap baik dan tetap baik. Amin. Tuhan Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mungkin teman-teman baru tahu lagu tadi itu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, tidak bisa dihitung. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tidak jawaban. Tidak ada jawaban kah? Tidak ada pengharapan kah? Tetap Yesus. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri di dalam dagingku, tetapi kita memilih tetap percaya kalau Tuhan itu bisa memulihkan kita, bisa menyembuhkan kita di tempat ini. Amin. Amin teman-teman. Walau dunia tidak memandang kita, walau dunia merendahkan kita, tapi Tuhan tetap setia buat setiap kita. Amin. Oke. Waktu saya tidak banyak teman-teman. Oke. Gini teman-teman. Seringkali yang sering menghalangi kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang bisa mengampuni, yang bisa mengasihi, seringkali terganggu di dalam jiwa kita teman-teman. Di jiwa. Mungkin saya kasih contoh teman-teman ya. Kayaknya saya udah pernah kasih contoh tempat ini, tapi saya ulang sekali lagi, mungkin ada yang baru datang. Saya coba minta 3 orang ya. Saya minta saya kasih nih. Sini. Oke. Kakak ganteng atau tidak? Ganteng lah. Jangan malu-malu. Oke ya. Yang kedua saya minta siapa yang paling kecil di sini ya? Sini adik. Oke. Bapak John tadi siapa? Bapak Yos? Bapak John. Sini Bapak. Sini dulu. Bantu saya. Oke. Jadi supaya teman-teman bisa mengerti, ternyata ini harus kita harus menang teman-teman. Kita harus bebas. Oke. Sini. Saya kasih mas ini. Oke. Cuma di sini. Nah, coba ya. Oke, ada yang foto kan? Tidak. Oke, teman-teman, seringkali yang bermasalah dalam hidup kita ini saya kasih contoh ya. Ini jiwa kita, oke? Mengerti? Ini jiwa. Oke, salah. Ini roh, ini jiwa kita, ini tubuh kita. Oke? Mengerti? Oke, pertama dulu ini tubuh, ini jiwa, ini roh. Sorry, ini jiwa, ini roh. Yang kecil ini roh ya. Ini jiwa, ini tubuh, ini jiwa. Oke, teman-teman, setiap hari itu kita makan 3 kali
3 kali sehari, sehingga bapak ini nah ya berbesar toh, sehat. Nah, jiwa juga makan lebih banyak 3 kali jiwa, betul atau tidak? Mengingini itu sudah jiwa itu teman-teman. Apa itu di dalam jiwa? Pikiran, perasaan dan kehendak. Oke. Sekarang ini roh, kasihan. Roh kita kecil sekali, betul? Nah, coba kita kasih contoh. Bapak coba berdiri sini, ada sini, sini. Ah, sini. Oke, ini roh dulu ya kan. Ini tubuh, ini jiwa, ini roh. Teman-teman, ya, teman-teman sekarang kita ganti. Ganti. Ini tubuh. Kalau dari sini, ini tetap jiwa, ini tubuh, ini roh. Nah, mengerti? Ini jiwa, ini tubuh, dan ini roh. Teman-teman, kalau ada keinginan untuk mencuri kah, untuk berbuat jahat, yang menerima pertama siapa? Jiwa. Makanya teman-teman berkata, memang roh penurut, tapi daging lemah. Ini jiwa. Ya, jiwa kita terlalu besar sekali. Sehingga apa? Ketika kita mengalami masalah, ya, ketika kita mengalami masalah kah, cobaan kah, siapa yang menerima pertama? Jiwa. Sehingga roh ini tidak pernah akan kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia ditutupi teman-teman. Kecil. Kenapa firman Tuhan berkata, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan berkata, Tuhan kasih kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Kenapa? Ketika kita mengalami yang menghadapi jiwa. Kenapa kita merasa tidak kuat? Kenapa kita sering merasa gagal? Kenapa kita susah mengampuni? Karena jiwa kita, keegoisan kita, kesombongan kita terlalu besar di dalam hidup kita. Amin. Terlalu besar sehingga keinginan roh kita mau mengampuni tidak bisa. Kenapa? Karena jiwa kita lebih besar dibandingkan roh kita. Tidak akan bisa. Cuma satu caranya teman-teman, kita harus memperbesar roh kita. Kita harus kasih makan roh kita, roh kita kasih apa makan? Baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, beribadah sama Tuhan, itu makanan roh. Tapi masalahnya setiap hari kita fokus dengan tubuh kita dan jiwa kita. Kita tidak peduli dengan roh kita sama Tuhan. Percaya teman-teman, kalau roh Tuhan hilang daripada teman-teman, hilang daripada saya, kita kayak binatang. Apa yang membuat kita binatang dan manusia? Manusia punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Binatang punya jiwa, punya tubuh, tapi tidak punya roh. Kenapa anjing, kenapa binatang susah dinasihati? Karena mereka tidak punya roh, cuma jiwa. Mengerti? Kenapa anjing itu, kenapa babi dimandikan kembali lagi ke kubangannya? Kenapa? Karena jiwanya. Masalahnya seperti itu teman. Kenapa kita ini kembali ke kubangan kita masing-masing? Kenapa kita tidak pernah akan menang? Karena jiwa kita lebih besar daripada roh kita. Coba kita ganti teman-teman. Anggap ini roh kita, oke? Ini tubuh kita, ini jiwa kita. Ya, sekarang jiwa sudah kecil, sudah berubah dong. Roh kita sekarang besar. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika roh kita besar, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita selalu tersenyum. Nah, kita tetap tersenyum. Amin. Kita tetap tersenyum. Kenapa Bapak kakak John bisa lihat saya tetap senyum? Kenapa? Karena dia tetap kasih makan rohnya. Betul? Ini masalahnya teman-teman. Siang hari ini kita harus bereskan. Jangan kita peduli dengan mungkin suspek dulu bagian sini kah, body kita naik kah. Tidak usah, itu tidak penting.
Itu nomor keberapa itu? Tapi yang paling penting kita harus ini dulu. Kita harus memperbesarkan roh kita. Jiwa juga jangan diperbesar, dikasih kecil lagi jiwa kita. Supaya apa? Supaya tidak banyak keinginan. Supaya tidak banyak pikiran. Apa yang merusak manusia hari-hari ini? Di jiwa. Oke, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Yang merusak kita hari-hari ini, yang merusak generasi adalah jiwa. Bermasalah di jiwa teman-teman. Nah, masalahnya teman-teman di tempat ini, kita harus bereskan ukiran jiwa kita. Ukiran jiwa itu apa? Banyak memori yang tersimpan di dalam pikiran kita. Itu yang kita bereskan. Contohnya trauma, ya, takut, itu kita harus bereskan. Karena itu yang sering menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saya juga tetap bereskan teman-teman. Saya bereskan di jiwa saya juga. Kenapa? Karena saya juga belum sempurna teman-teman. Saya juga kadang kurang percaya, saya juga kadang takut, tapi kita harus bereskan teman-teman. Saya pernah doa 3 hari puasa, Tuhan juga tidak menjawab doa saya. Saya pernah juga sehari berdoa di kamar, uang tiket saya untuk balik ke pelayanan, Tuhan juga tidak jawab. Sehingga apa? Sehingga kita berulang kali lagi berdoa, kayaknya Tuhan tidak tolong saya kayaknya. Kayaknya saya tidak mau berdoa lagi. Saya tidak mau minta lagi sama Tuhan. Jangan teman-teman. Itu jiwa. Kita harus bereskan. Apa sih yang sering menghalangi doa kita sama Tuhan? Adalah di jiwa. Di jiwa. Kita harus membereskan. Teman-teman sudah sadar atau tidak? Halo, teman-teman sudah sadar? Sudah? Teman-teman mulai hari ini jangan kasih makan jiwamu lebih banyak. Ya pasti selama kita di dunia ini kita harus fleksibel. Tapi bukan berarti kakak Paulus bilang kita fleksibel berarti kita kalau kita di dunia berarti kita boleh minum dan sebagainya. Bukan seperti itu teman-teman. Fleksibelnya apa? Kita menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan. Kalau kita tahu itu membunuh kita, ya jangan. Kalau kita tahu itu merusak hidup kita, ya udah jangan. Kita harus stop. Ya. Kita harus stop teman-teman. Kita harus stop. Kalau kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan, kita stop teman. Coba buka satu ayat. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, sudah? Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera. Kalau hidup kita di dalam roh, kita akan mengalami damai sejahtera. Teman-teman, kita masih belum selesai karena siang hari ini ada apel fisik. Mungkin sampai di sini, nanti kita akan lanjut dulu. Oke? Kita berdoa dulu.
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap cintamu, biar buat semua kasihmu, anugerahmu di dalam hidup kami. Biar firmanmu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Kau bekerja buat setiap kami, jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan melanjutkan sesi yang selanjutnya. Tuhan, Engkau berbicara, Engkau lanjutkan, Engkau beracara di tengah kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya persilakan kepada kakak. Ya, sudah. Silakan apel musik dulu. Oh.